Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang landasan filosofis pendidikan. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Andika Nova, NIM 2003583, Faisal Surya Pratama, NIM 2001077, Muhammad Ibnu Jovani, NIM 2007536, dan Sofwan Abdul Jalil, NIM 2009695 dari Pendidikan Teknik Otomotif kelas B. Silakan Ibnu, slide-nya. Nah, ada dua istilah yang terlebih dahulu perlu kita kaji dalam rangka memahami pengertian landasan pendidikan, yaitu istilah landasan dan istilah pendidikan. Landasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan sesuatu hal, suatu titik tumpu, titik tolak dari sesuatu hal, atau suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Berdasarkan sifat wujudnya, terdapat dua jenis landasan, yaitu landasan yang bersifat material dan landasan yang bersifat konseptual. Contoh landasan yang bersifat material antara lain berupa landasan pacu pesawat terbang dan fondasi bangunan gedung. Adapun contoh landasan yang bersifat konseptual antara lain berupa dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Landasan pendidikan dan sebagainya. Lanjut, slide ketiga. Nah, selanjutnya mari kita kaji lebih lanjut pengertian landasan yang bersifat konseptual tersebut. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir, melakukan suatu studi, dan atau dalam rangka bertindak atau melakukan suatu praktek. Silakan lanjut oleh Faisal Surya Pratama. Baik, selanjutnya ada yang menurut Troy Wilson Organ, dia berpendapat seperti ini. Asumsi dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Itu dikatakan oleh Reja Mudia Harjo pada tahun 1995. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Oke, yang pertama ada aksioma. Aksioma adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu membuktikan, atau suatu pernyataan yang kebenarannya diterima secara universal. Contohnya, dalam hidupnya manusia tumbuh dan berkembang, terhadap pernyataan ini tidak akan ada orang yang menyangkal kebenarannya, sebab kebenarannya dapat diterima secara universal tanpa perlu dibuktikan lagi. Lalu yang kedua ada postulat. Postulat yaitu asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, perkembangan individu ditentukan oleh faktor hereditas maupun oleh faktor pengaruh lingkungan atau pengalamannya. Asumsi ini disetujui atau diterima benar oleh kelompok orang tertentu, tetapi tentu saja ditolak oleh kelompok orang lainnya yang menyetujui asumsi bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor hereditas saja atau faktor pengaruh lingkungan saja. Lalu yang ketiga ada premis. Premis itu premis tersembunyi itu asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Premis tersembunyi biasanya merupakan premis mayor dan premis minor dalam silogisme yang tidak dinyatakan secara tersurat. Dalam hal ini, pembaca atau pendengar diharapkan melengkapinya. Contohnya seperti apa? Seperti ini, Armin perlu dididik atau dinyatakan. Dalam pernyataan ini terdapat premis tersembunyi yang tidak dinyatakan, yaitu semua manusia perlu dididik, premis mayor. Dan Armin adalah manusia atau disebut premis minor, maka kesimpulannya seperti pernyataan di atas adalah Armin perlu dididik. Next, Ibnu.
Oke, selanjutnya di slide 6 ada hakikat pendidikan dan tujuan pendidikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan, tiada lain adalah humanisasi. Lalu tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Contohnya manusia ideal yang menjadi tujuan pendidikan tersebut antara lain manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, dan sebagainya. Sebab itu, pendidikan bersifat normatif dan mesti dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat hal di atas, pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarang, melainkan harus dilaksanakan secara bijaksana juga tentunya. Maksudnya, pendidikan harus dilaksanakan secara disadari dengan mengacu kepada suatu landasan yang kokoh, sehingga jelas tujuannya, tepat isi kurikulumnya, serta efisien dan efektif cara-cara pelaksanaannya. Implikasinya dalam pendidikan, menurut Tatang S. 1994, mesti terdapat momen berpikir dan momen bertindak. Secara lebih luas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka pendidikan itu, terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Momen studi pendidikan yaitu saat berpikir atau saat mempelajari pendidikan dengan tujuan untuk memahami atau menghasilkan sistem konsep pendidikan. Contohnya, mahasiswa UPI sedang membaca buku landasan filosofis pendidikan. Para guru sedang melakukan konferensi kasus untuk mencari pemecahan masalah bagi murid B yang sering membolos itu. Momen praktek pendidikan yaitu saat dilaksanakannya berbagai tindakan praktek pendidikan atas dasar hasil studi pendidikan yang bertujuan membantu seseorang atau sekelompok orang agar mencapai tujuan pendidikannya. Contohnya, berdasarkan hasil konferensi kasus, Pak Agus membimbing siswa tertentu agar menyadari kekeliruannya dan memperbaiki diri sehingga tidak membolos lagi. Lalu Ibu Ani sedang melatih para siswanya agar dapat memecahkan soal-soal matematika tersebut dan sebagainya. Coba Anda berikan contoh-contoh lainnya yang tergolong studi pendidikan dan contoh-contoh lainnya yang tergolong praktik pendidikan. Selanjutnya, slide akan dibacakan kepada rekan saya, Muhammad Ibnu Jufani. Terima kasih. Landasan filosofis pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Sebagaimana telah Anda pahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan, antara lain kita akan memperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafiah, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Peranan landasan filosofis pendidikan. Landasan religius pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Dan yang keempat, landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersifat dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan sebagai berikut. Peranan landasan filosofis pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan, landasan filosofis pendidikan tidaklah satu melainkan ragam sebagaimana ragamnya aliran pendidikan, pragmatisme, dan sebagai berikut. Contoh penganut realisme antara lain berpendapat bahwa pengetahuan yang benar diperoleh manusia melalui pengalaman diri. Implikasi
penganut realisme mengutamakan metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, misal melalui observasi, praktikum, dan sebagai berikut. Atau pengalaman tidak langsung, misal melalui observasi, praktikum, dan sebagai berikut. Atau pengalaman tidak langsung, misal melalui membaca laporan-laporan hasil penelitian dan sebagai berikut. Selain tersajikan berdasarkan aliran-alirannya, landasan filosofis pendidikan dapat pula disajikan berdasarkan tema-tema tertentu. Misalnya dalam tema manusia sebagai animal educantum, M.G. Langeveld pada tahun 1980, atau Man and Education, Frost Dr. 1957, dan lain-lain. Demikian pula aliran-aliran pendidikan yang dipengaruhi oleh filsafat telah menjadi filsafat pendidikan dan atau menjadi teori pendidikan tertentu. Ada beberapa teori pendidikan yang sampai dewasa ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap praktek pendidikan, misalnya aliran empirisme, naturalisme, nativisme, dan aliran konvergensi dalam pendidikan. Perlu dipahami bahwa yang dijadikan asumsi yang melandasi teori maupun praktek pendidikan bukan hanya landasan filsafat pendidikan, tapi masih ada landasan lain, yaitu landasan ilmiah pendidikan dan landasan religi pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Sebagaimana Anda ketahui, terdapat berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, hukum atau yuridis, sejarah, biologi, dan sebagai berikut. Sebab itu ada beberapa jenis landasan ilmiah pendidikan, antara lain landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan ekonomi pendidikan, landasan politik pendidikan, dan landasan fisiologis pendidikan. Contoh peranan landasan filosofis pendidikan. Dalam praktek pendidikan, para guru antara lain dituntut agar melaksanakan peranan sesuai semboyan Tut Wuri Handayani. Untuk itu, para guru idealnya memahami dan meyakini asumsi-asumsi dari semboyan tersebut. Sebab jika tidak, sekalipun tampaknya guru tertentu berbuat seperti melaksanakan peranan sesuai semboyan Tut Wuri Handayani, namun perbuatan itu tidak akan disadari sebagai perbuatan untuk Tut Wuri Handayani bagi para siswanya. Bahkan kemungkinan perbuatan guru tersebut akan lebih sering bertentangan dengan semboyan tersebut. Misalnya, guru kurang menghargai bakat masing-masing siswa. Semua siswa dipandang sama, tidak memiliki perbedaan individual. Guru lebih sering mengatur apa yang harus diperbuat siswa dalam rangka belajar. Guru tidak menghargai kebebasan siswa, dan lain-lain. Guru itu berperan sebagai penentu perkembangan pribadi siswa. Guru berperan sebagai pembentuk prestasi siswa. Guru berperan sebagai pembentuk untuk menjadi siapa para siswanya di kemudian hari. Dalam contoh ini, semboyan tinggal hanya sebagai semboyan. Sekalipun guru hafal betul semboyan tersebut, tetapi jika asumsinya tidak dipahami dan tidak diyakini, maka perbuatan dalam praktek pendidikannya tetap tidak bertitik tolak pada semboyan tadi. Tidak mantap, terjadi kesalahan sehingga tidak efisien dan tidak efektif. Sebaliknya, jika guru memahami dan meyakini asumsi-asumsi dari semboyan Tut Wuri Handayani, yaitu kodrat, alam, dan kebebasan siswa, maka ia akan dengan sadar dan mantap melaksanakan peranannya. Dalam hal ini, ia akan relatif tidak melakukan kesalahan. Misalnya, guru akan menghargai dan mempertimbangkan bakat setiap siswa dalam rangka belajar. Sekalipun para siswa memiliki kesamaan, tetapi guru juga menghargai individualitas setiap siswa.
Guru akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengatur diri mereka sendiri. Dalam rangka belajar, guru menghargai kebebasan siswa. Guru membimbing para siswa dalam rangka belajar sesuai dengan kecepatan dan kapasitas belajar masing-masing, dan lain-lain dengan bertitik tolak pada asumsi kodrat alam dan kebebasan yang dimiliki setiap siswa. Maka perbuatan guru mempertimbangkan bakat atau kecepatan dan kapasitas belajar masing-masing siswa. Bukan untuk membentuk siswa agar menjadi siapa mereka nantinya. Sesuai kehendak guru, melainkan membimbing para siswa dalam belajar sehingga mencapai prestasi optimal sesuai dengan bakat, minat, kecepatan, dan kapasitas belajar masing-masing. Memberikan kesempatan atau kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodrat alamiah masing-masing melalui interaksi dengan lingkungannya dan berdasarkan sistem nilai tertentu demi terwujudnya tertib hidupnya sendiri dan tertibnya hidup bersama guru. Guru hanya akan mengatur atau mengarahkan siswa ketika siswa melakukan kesalahan atau salah arah dalam rangka belajarnya. Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa asumsi atau landasan pendidikan akan berfungsi sebagai titik tolak atau tumpuan bagi para guru dalam melaksanakan praktek pendidikan. Ada berbagai jenis landasan pendidikan yang perlu kita kaji antara jenis landasan pendidikan yang satu dengan jenis landasan pendidikan yang lainnya akan saling melengkapi. Dalam rangka mempelajari landasan pendidikan akan ditemukan berbagai asumsi yang mungkin dapat kita disepakati. Di samping itu, mungkin pula ditemukan berbagai asumsi yang tidak dapat kita sepakati karena bertentangan dengan keyakinan atau pendapat yang telah kita anut. Namun demikian, hal yang terakhir ini hendaknya tidak menjadi alasan sehingga kita tidak mau mempelajarinya, sebab semua itu justru akan memperluas dan memperjelas wawasan kependidikan kita. Seharusnya hanya saja kita mesti pandai memilah dan memilih mana yang harus ditolak dan mana yang seharusnya diterima serta kita anut. Ini adalah salah satu peranan pelaku studi landasan pendidikan, yaitu membangun landasan kependidikannya sendiri. Selanjutnya, slide-nya akan dibacakan oleh Sofwan. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu fungsi landasan pendidikan dan contoh-contohnya. Ya, sebelumnya saya di sini izin untuk mematikan kamera karena saya akan membacakan naskah di Word ya, karena saya memakai HP. Oke. Yang pertama adalah fungsi landasan pendidikan. Suatu gedung dapat berdiri tegak dan kuat apabila dinding-dindingnya dan atap-atapnya adalah kokoh. Didirikan dengan bertumpu pada suatu landasan atau formasi yang kokoh. Apabila landasannya tidak kokoh, apalagi jika gedung itu didirikan dengan tidak bertumpu pada fungsi atau landasan yang tidak semestinya, maka gedung tersebut akan tidak kuat untuk dapat berdiri tegak. Mungkin gedung itu miring atau retak, sehingga akhirnya runtuh dan berantakan. Demikian pula dengan pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan mantap, benar, dan baik. Relatif tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan, sehingga praktek pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan pembangunan. Selanjutnya yaitu ada fungsi landasan pendidikan. Dalam praktek pendidikan, para guru antara lain dituntut agar melaksanakan peranan sesuai dengan semboyan, yaitu tuturi handayani. Untuk itu, para guru idealnya memahami dan meyakini asumsi-asumsi dari semboyan tersebut. Sebab jika tidak, sekalipun tampaknya guru tersebut berbuat seperti melaksanakan peranan sesuai semboyan tuturi handayani, namun perbuatan itu tidak akan disadarinya sebagai perbuatan
untuk Tutwuri Handayani bagi para siswanya. Bahkan kemungkinan perbuatan guru tersebut akan lebih miring bertentangan dengan semboyan tersebut. Misalnya, guru kurang memahami bakat masing-masing siswa. Semua siswa dipandang sama, tidak memiliki perbedaan individu, dan guru lebih sering mengatur apa yang dikehendakinya. Guru tidak menghargai kebebasan siswa, dan lain-lain. Guru berperan sebagai penentu perkembangan pribadi siswa. Guru berperan sebagai pembentuk prestasi siswa. Guru berperan sebagai pembentuk untuk menjadi siapa para siswanya di kemudian hari. Dalam contoh ini, semboyan tinggal hanya sebuah semboyan, tidak lagi menjadi semboyan yang nyata. Sekalipun guru hafal betul semboyan tersebut, tetapi asumsinya tidak dipahami dan tidak diyakini, maka perbuatan dalam praktek pendidikannya tetap tidak bertitik tolak pada semboyan tersebut. Jadi tidak mantap, lalu terjadi kesalahan, sehingga tidak efisien dan tidak efektif. Sebaliknya, jika guru meyakini asumsi-asumsi dari semboyan Tutwuri Handayani itu kodrat dan dari alam dan kebebasan siswa, maka ia akan dengan sadar dan mantap melaksanakan peranannya. Dalam hal ini, ia akan relatif tidak melakukan kesalahan. Misalnya, guru menghargai dan mempertimbangkan bakat setiap siswa dalam rangka belajar. Sekalipun para siswa memiliki kesamaan, tetapi guru juga menghargai individualitas setiap siswa. Guru akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengatur diri mereka sendiri. Dalam rangka belajar, guru memberi kebebasan kepada siswa. Guru membimbing para siswa dalam rangka belajar sesuai dengan kecepatan dan kapasitas belajarnya masing-masing. Pendek kata, dengan bertitik tolak pada asumsi, kodrat alam, dan kebebasan yang dimiliki oleh siswa, maka perbuatan guru dalam praktek pendidikannya bukan untuk membentuk prestasi belajar tanpa mempertimbangkan bakat atau kecepatan kapasitas belajar siswa, melainkan membimbing para siswa dalam belajar sehingga mencapai prestasi optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan kapasitas belajar masing-masing. Memberikan kesempatan atau kebebasan kepada siswa untuk membangun diri mereka sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing melalui interaksi dengan lingkungannya dan berdasarkan sistem nilai tertentu demi terwujudnya tata tertib hidupnya sendiri dan tata tertib hidup bersama. Guru hanya akan mengatur atau mengarahkan siswa ketika siswa melakukan kesalahan atau salah arah dalam rangka belajarnya. Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa asumsi atau landasan pendidikan akan berfungsi sebagai titik tolak atau tumpuan bagi para guru dalam melaksanakan praktek pendidikan. Ya, lanjut. Lalu ada manfaat dari presentasi ini, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu 1, menjadi bahan referensi untuk menambah khasanah keilmuan mengenai filsafat sebagai landasan pendidikan. Yang kedua, menjadi solusi alternatif untuk mengembangkan pembelajaran yang disesuaikan dengan aliran filsafat yang dianut. Ya, lalu next. Lalu ada kesimpulan dari presentasi kita, yaitu berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan.
Dalam pendidikan, terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan akan diperoleh pemahaman tentang landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafah, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Oke, sekian. Terima kasih kepada Faisal Surya Pratama, Muhammad Ibnu Jovani, dan Sofwan Abdul Jalil. Nah, materi dicukupkan sampai tadi ya, kesimpulan. Jika teman-teman mau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti di akhir presentasi ini. Nah, sebelum presentasi diakhiri, bakal ada nyanyian terima kasih untuk kalian semua. Dari Faisal Surya Pratama, silahkan. Oke, semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Itu di sini aku terima kasih. Itu ke Sofwan, kenal. Aku cinta landasan pendidikan semuanya. Aku cinta kamu landasan pendidikan. Bu Oci paling tercantik. Aku cinta Bu Oci dan landasan pendidikan. Ya, cukup. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Cukupkan saja presentasi kali ini dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.